surat somasi secara terbuka di hadapan semua masyarakat Indonesia melalui media online, media televisi yang udah hadir di sini, terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Oke? Kami akan membacakan secara tegas atau teguran keras secara hukum. Nomor 001 Law Office Ginal Tobing bulan Juli tahun 2003. Hal somasi terbuka atau teguran keras yang kami berikan kepada yang pertama Mario Marcella Handika Putra, dan yang kedua Tantri Sialindri Ikhlasari, yang ketiga Swasti Sabdas Tantri, dan yang keempat manajemen Kotak Band. Dasar hukum kami memberikan somasi ini, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama, dugaan pelanggaran pasalnya. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang hak dasar, hak moral, hak eksklusif pencipta. Dalam hal ini ada Julie Angel dan Haposan Tobing. Dan yang kedua, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 yang mengatur tentang hak ekonomi, hak moral pencipta, dan pemilik hak cipta. Yang ketiga, pasal 8 dan pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi. Yang keempat, pasal 23 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur tentang hak ekonomi dan dalam pelaku pertunjukan. Oke. Yang kelima, pasal 43 huruf D tentang pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta. Yang keenam, pasal 72 tentang sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan kepada halayak umum dalam konser dan show. Yang ketujuh, pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 mengenai perjanjian lisensi yang menghilangkan dan mengalihkan hak pencipta. Yang ke-8, pasal 113 tentang ancaman pidana dan denda. Oke. Dasar hukum yang ke-9 ada kitab-kitab undang hukum pidana, dan pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 tentang penerjemah dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Oke, kita masuk ke dalam substansi somasi. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami, Pak Haposan Haryanto Tobing dan Ibu Julia Angelia, menunjuk kami sebagai law firm-nya atau penasihat hukum Pak Haryanto Tobing dan Ibu Julia Angel. Yang pertama, bahwa klien kami adalah pencipta beberapa lagu pada band Kotak. Digaris bawahi, klien kami adalah pencipta beberapa lagu pada band Kotak dan sekaligus pemilik hak cipta. Itu jelas diatur oleh undang-undang sebagai pemilik hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada lagu ciptaannya. Jadi hak moral itu udah otomatis melekat pada lagu yang diciptakan oleh Pak Haposan Tobing dan Ibu Julia Angel. Yang kedua, bahwa klien kami menyatakan, ini yang penting, bahwa klien kami menyatakan untuk tidak ikut lagi sebagai performer, ya, sebagai performer pada band Kotak, tapi tetap menyatakan diri sebagai pendiri band Kotak atau pemilik nama band Kotak, ya. Beliau ini adalah pendiri pembuat band Kotak. Oke, dari tahun 2004. Yang ketiga, bahwa klien kami, Haposan Haryanto Tobing, adalah
pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Ya, saya ulangi, bahwa klien kami Haposan Haryanto Tobing adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Yang pertama, judul lagu berbeda, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Yang kedua, Cinta Jangan Pergi, ciptaan Haposan Haryanto Tobing dan Dodi Katamsi. Oke. Yang ketiga, Kerabat Kotak, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Yang keempat, judul lagu Ku Ingin Sendiri, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Oke. Yang keempat, bahwa klien kami Julia Angelia adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Yang pertama, judul lagu Sendiri, ciptaan Julia Angelia. Yang kedua, Saat Ku Jauh, ciptaan Julia Angelia. Yang ketiga, judul lagu Terbang, ciptaan Julia Angelia. Yang keempat, judul lagu Fobia, ciptaan Julia Angelia. Yang kelima, judul lagu Satu Cinta, ciptaan Julia Angelia. Yang keenam, judul lagu Tentang Hidup, ciptaan Julia Angelia. Dan yang ketujuh, Izinkan Aku, ciptaan Julia Angelia. Yang kedelapan, judul lagu Terluka, ciptaan Julia Angelia. Oke, butir somasi poin 5. Bahwa klien kami, Bapak Haposan Haryanto Tobing, adalah salah satu pemilik dan pencipta lagu. Nah, ini beliau menciptakan lagu bersama-sama, ya. Saya bacakan. Judul lagunya Masih Cinta, pencipta Parlin Burman Seburian atau Bang Pai. Yang kedua, Cynthia Dewi Bayu Wardini. Yang ketiga, atau kita kenal dengan Mbak Dewi. Yang ketiga, Haposan Haryanto Tobing. Yang keempat, Mario Marcella Handika Putra. Yang kelima, Tantri dan Tantri. Jadi lagu ini diciptakan secara bersama-sama. Yang kedua, judul lagu 07, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra. Yang ketiga, judul lagu Tinggalkan Saja, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra. Yang keempat, lagu Pelan-Pelan Saja. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Judul lagu Pelan-Pelan Saja, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra, Tantri Syalindri Ikhlasari, dan Swasti Sabdas Tantri. Yang kelima, judul lagu Selalu Cinta. Ini juga cukup di telinga kita. Judul lagu Selalu Cinta, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra, dan Tantri Syalindri Ikhlasari. Poin somasi yang keenam, bahwa ini penting nih, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, ya, saya ulangi, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, saya di sini secara hukum mewakili Haposan Tobing dan Julia Angelia menegur dan memperingatkan dalam somasi ini terbuka dan keras kepada yang pertama, Mario Marcella Handika Putra. Yang kedua, Tantri Syalindri Ikhlasari atau yang kita kenal dengan Tantri. Yang ketiga, Swasti Sabdas Tantri atau yang kita kenal dengan Cua Kotak ya. Kami menegur mereka dalam somasi ini untuk tidak lagi membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 3 dan 4 tadi yang saya sampaikan tadi. Ada lagu yang diciptakan sendiri, ada lagu yang diciptakan secara bersama-sama. Kami melarang untuk itu dinyanyikan oleh mereka bertiga. Dimanapun
dan kapanpun untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi. Ya, dalam bahasa kita adalah bisnis yang menguntungkan. Ya. Poin yang ketujuh, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella, Tantri, dan Chua untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu pada poin ketiga dan 4 dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi, atau seperti tadi bisnis yang menguntungkan, di stasiun televisi, di media sosial, di media online, show konser baik di Indonesia dan di luar negeri. Ya, ini kami melarang mereka membawakan dalam TV, terus media sosial, media online, show konser off air dan on air baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Poin somasi yang ke-8, bahwa mengingat pada poin 5. Nah, poin 5 tadi yang lagu diciptakan Posan secara bersama-sama, ya. Mengingatkan lagu ciptaan bersama, kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella Handika dan Tantri Syarindri Ikhlasari, ketiga Swasti Sabda Tantri, untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 5 tersebut tadi yang sudah dibacakan, kapanpun untuk dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi atau bisnis yang menguntungkan sebelum, ya, artinya mereka bisa menyanyikan itu ketika ada izin. Oke, di sini kami buat sebelum mendapatkan izin bersama dari semua pencipta. Posan sebagai salah satu pencipta, dia melarang, ya, lagu itu dibawakan karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 itu diatur, ya. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas tadi yang sudah kami sampaikan, kami juga membuka diri apabila pihak-pihak terkait yang ingin mereka tampil seperti Marcella, Tantri, dan Chua membawakan dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan klien kami, Posan dan Julie Angel, harap konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami untuk menentukan nilai ekonomi bersama. Jadi kita duduk sama-sama dulu. Apabila pihak-pihak seperti di atas, Marcella, Tantri, Chua, dan manajemen kotak yang kami tujukan tadi tetap tidak mematuhi dan mengindahkan somasi terbuka kami ini atau teguran keras ini, ya, ini kami tidak main-main lagi, kami menegur keras ini, kami akan menempuh upaya dan jalur hukum. Ada dua yang kita mau tempuh. Yang pertama adalah melakukan pelaporan resmi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita melakukan gugatan perdata mengenai dugaan-dugaan pelanggaran aturan hukum atau dugaan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual seperti yang sudah kami uraikan di atas. Ada 11 poin somasi yang kami sampaikan kepada Mario Marcella, Tantri, dan Chua atau manajemen sekarang namanya Main Kotak, ya. Mengaku. Oke. Oke, teman-teman, itu 11 poin somasi yang harus mereka patuhi, ya, yang harus mereka indahkan. Karena itu jelas semua diatur dalam undang-undang. Oke. Mereka mengakui mengatasnamakan kotak. Ya. Nah, perlu juga kami tegaskan, kami tidak mengakui mereka Main Kotak. Kami memahami mereka
mengatasnamakan band Kotak. Ya. Karena band Kotak itu jelas ada sejarahnya, mereka-mereka inilah yang membuat, yang dari awal mereka susah payah membentuk ini sehingga jadilah logonya seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Bosan sama yang mau sampaikan? Ya. Terkait tadi sedikit ya lari dari ini, mungkin saya pertegas lagi. Kami atas nama Tantri Mario Marcella Andika Putra, Tantri Salindri Klasari, Swasti Samdes Tantri, mungkin saya tambahin dikit tadi, mereka sudah mendaftarkan nama Kotak ke Haki, tapi kami tidak mengakui karena kami adalah salah satu bagian-bagian dari founder. Nah, itu mungkin dipertegas ya, mungkin teman-teman semua jangan ada editan di sini ya, please. Kami tidak mengakui apa yang mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama Kotak ke Haki. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julie Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Ya. Ya. Ada yang lain? Bang Bosan, ini kan kejadian berulang ya, maksudnya Ya. udah sering lah ini terjadi gitu dan menjadi masalah klasik antara Bang Bosan dan juga Kotak gitu. Ya. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin Enggak. Saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya baru ini, saya dan Julie Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang kan sebelumnya Abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Sheila kan tuh belum lama ini gitu. Dan itu memang nggak ada titik temunya Bang sampai akhirnya ketahuan lagi Kotak bawain Bener ya? punya Bang Bosan dan Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita jawabnya sedikit aja ya karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri Sheila dan Chua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Tetapi ketika ketemu satupun ketentuan itu tidak ada yang terrealisasi. Jadi menurut saya pertemuan kemarin itu adalah hanya sebagai framingan aja dan tidak ada yang clear satupun. Kenapa Bang Ardin nggak selesai juga karena ada hal yang masih belum merasa puas mungkin dari terkait masalah nilai lah atau apa gitu? Mungkin begini. Kalau hari ini kita fokus dulu ke somasi ini, kami melarang ya karena itu jelas perintah undang-undang. Untuk mengenai tadi rekan tanyakan bahwa apakah tidak ada kesepakatan nilai yang udah diundang, kita belum bisa jawab itu karena nanti kita akan jawab dengan upaya hukum juga. Ada upaya hukum nanti yang akan kami lakukan, upaya hukum lanjutan setelah ini nantinya. Mungkin itu. Berarti untuk kalau misalnya untuk balik lagi ke masalah lagu ini, dugaan pelanggaran hak cipta yang dibawakan oleh teman-teman Kotak sendiri itu udah berapa lama Bang berlangsung? Ya kalau bisa dibilang ya semenjak saya tidak lagi sebagai performer di band Kotak ya ini nggak ada. Artinya tidak ada upaya ingin bagaimana caranya agar lagu-lagu saya tersebut bisa dinyanyikan. Kemarin juga sempat saya ini juga bertanya kepada LMK juga. LMK juga dalam hal ini WAMI ya, LMK-nya. Kebetulan saya juga terdaftar di WAMI.
LMK tersebut juga bilang untuk masalah show of air dan lain-lain, baik dari pihak manajemen, baik dari pihak penyelenggara acara juga tidak ada laporan mengenai konser-konser gitu. Saya nggak tahu kalau terakhir ini karena sekarang kan lagi heboh-hebohnya masalah hak cipta dan lain-lain. Saya nggak tahu kalaupun ada itu, saya yakin itu dalam beberapa bulan aja. Tapi yang jelas dari tahun 2010 saya tidak di sana lagi sampai sekarang. Saya dan bahkan sudah saya tanya kepada LMK itu mereka menjawab tidak ada gitu. Kira-kira gitu. Berarti dari jangka waktu 2010 ya Bang, sampai 2023 saat ini ada nggak sih nominal yang diterima dalam wujud hak cipta ini, atau memang nggak menerima sama sekali sejak saat itu? Oke, di sini saya bongkar sedikit ya. Tapi please kita jangan lagi masalah yang lain-lain. Saya kepinginnya mengarah ke sini aja. Saya dan Julia juga Pare mengarahnya pengennya ke sini aja. Saya pernah ditransfer oleh perusahaan tersebut, tetapi hanya ditransfer, tidak tahu itu untuk apa, ya. Dan nilainya buat saya itu nggak masuk akal. Ya. Lawyer saya bilang tidak usah disebut angkanya. Ya memang nggak masuk akal, nggak pantas untuk seorang Posan Tobing dengan angka segitu, dan mungkin juga sekelas Pare ya, lagunya juga hits, itu nggak masuk akal dengan jadwal mereka yang banyak, tetapi kita tidak mendapatkan impact apa-apa, artinya boro-boro hak ekonomi. Coba tanya dengan mereka, kalau dia nyanyi nyebut nggak sih penciptanya siapa, itu aja dulu deh, jangankan hak ekonomi gitu, hak moral deh dulu. Jadi jawabannya adalah pernah ditransfer, tetapi tidak oleh menurut saya itu nggak tahu itu transferan apaan. Dan memang ada ditransfer dan nggak tahu itu ditransfer apa. Saya tanya, jawabannya hanya royalti. Ini royalti apa? Saya di Warner Music itu yang saya ciptakan hits, bukan hanya kotak. Itu di sana ada C, ya. Ada banyak yang saya banyak ciptakan lagu di sana. Jadi saya nggak tahu itu yang mana. Saya tanya laporan, tidak ada dan tidak ada. Jadi menurut saya sudah waktunya kami melayangkan somasi terbuka ini, dan melalui kuasa hukum kami, apa-apa yang detail silakan ditanya ke beliau aja. Bang, ini awal mulanya sampai akhirnya melakukan somasi terbuka itu apa sih? Apa yang maksudnya yang sampai akhirnya benar-benar Kan dari berita loh, udah keterlaluan yang sekarang Warta Kota awalnya. yang sekarang kan itu yang Tapi terima kasih loh buat Warta Kota, tepuk tangan dong guys. Gara-gara Warta Kota kebongkar semuanya. Ya. Ya, untuk yang sekarang Bang, Ya. kan sebelumnya Abang kan yang sebelumnya itu yang sebelum Ya. ketemu Sela kan ucap-ucap akhirnya ketemu Mas Sela nih. Ya. Nah sekarang kejadian lagi masalah serupa, terus akhirnya somasi terbuka. Ya. Nah, titik Relate sih urusan itu kemarin, karena urusan yang ada dari teman Warta Kota itu, dia posting apa, dan ya banyak yang memberikan ke saya, kerabat kotak gitu. Dan nggak cuma video itu juga bro, banyak juga yang lain. Akhirnya kita jadi ketemu, menemukan menemukan kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Jadi waduh, ternyata Kita taunya malah dari netizen. Iya, kita Kalau taunya kita dari dipakai netizen. di sini, dipakai di sana. ya kayak gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, wah ini sudah nggak bisa dibiarin gitu. Dan kita coba kan kemarin kan, saya coba tegur atau posting, ternyata kan saya diblok. Iya dong, diblok, oke. Dan coba ketemu, nggak selesai juga urusannya. Jadi akhirnya karena tidak ada solusinya, makanya lah kita buat hal seperti ini gitu. Toh kita orang juga tahu kok, saya sudah tidak menyetujui teman-teman Tantri, Sela dan Cua menyanyikan lagu saya gitu. Tapi toh mereka tetap bawain. Sampai sekarang mereka tetap bawain. Jadi dengan tegas saya bilang, mohon maaf bro, dengan tegas saya bilang, kalau sampai dibawain, sekali lagi dibawain dan kita tahu ya, somasi ini sudah membuktikan kita sudah membeberkan lagu-lagunya semua. Daftar lagu tersebut tadi, kalau sampai kita tahu masih dibawain, mulai dari detik ini sampai ke depan, kita ketemu di pengadilan. Itu aja.
Kalau lagunya Ciptaan Juli ini bisa dibawain sama Kotak ini gimana dia ngambilnya? Dari mana dia ngambilnya lagunya? Jadi ada laporan dari netizen yang saya baru tahu itu baru-baru ini. Kak, lagu lo dipakai di soundtrack. Pas saya lihat itu udah lama banget, tapi saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada laporan, nggak ada izin. Terus, Kak, itu album lo di album yang lagu lo di album ini sama album ini ya? Perasaan izinnya cuma buat album yang ini deh. Yang album yang ini belum ada izin. Kayak gitu banyak laporan dari malah teman-teman di luar. Bukan langsung ke saya yang tahu. Berarti Anda pernah rilis album atau Lagu saya Iya. dipakai di album Kotak di tahun 2012 sama 2014. Oke. Bang, berarti untuk somasi ini, somasi terbuka ini ada batas waktunya, dan kalau tidak diindahkan ini langsung dibawa ke ranah kepolisian atau Ya, jadi terkait somasi, ini kan sifatnya teguran keras. Ini diatur oleh undang-undang. Ya, nanti mulai dari detik ini ke depannya ketika mereka masih membawakan lagu seperti yang kami larang tadi dalam 11 butir somasi yang saya sampaikan tadi, ya kita langsung lakukan upaya hukum. Mungkin yang lebih nyata, yang lebih dekat ya kalau masih mereka juga terus-menerus membawakan, ya kami bisa langsung lapor ke kepolisian aja langsung saja. Dan itu juga sudah jelas di sini tadi saya sebutkan ada 2 upaya hukum. Baik secara pidana kita lapor resmi ke Kepolisian Republik Indonesia dan kita majukan gugatan perdata ke pengadilan seperti itu. kalau pidananya ancamannya berapa? Ancaman bervariatif ya, yang jelas sudah di atas 4 tahun. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Rekan-rekan? Ya, cukup lah. Biar kita cukup. Oke ya. Oke, thank you. Dan Terima juga saya himbau kepada rekan-rekan media semua, tolong dukung kami karena upaya ini adalah juga upaya untuk menertibkan kita bersama-sama, mengingatkan teman-teman yang lain untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk para musisi-musisi kita di Indonesia. Ya. Saya Oke. juga mau nambah sedikit buat buat semuanya teman-teman media, ya mudah-mudahan ini bisa tersiar ke halayak umum lagi. Artinya nggak ada orang atau pencipta lagu yang tidak bangga karyanya dibawakan. Betul. Ya, ini artinya kami melarang ini hanya untuk ketiga orang ini aja. Jadi kalau pemain kafe, pengcover, mau pengamen, bahkan siapapun yang ingin membawakan lagu ciptaan saya dan ciptaan Pare dengan senang hati, tentunya mengikuti peraturan yang udah ada ya. Ada Dengan senang izin hati. ya, ada izin. Jadi- Harus tetap ada izin. Ya, dengan senang hati. Jadi kami berdua dan tim kami hanya tidak mengizinkan dinyanyikan sama 3 manusia ini aja. Kemudian